Baik, terima kasih. Kita mulai saja ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita kelas tambahan. Mohon maaf, kita tidak bisa selesai di kelas. Waktu yang begitu panjang pun tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kalkulus ini ya. Tapi ini juga saya merasa nanti juga nggak enak kalau saya nggak sampaikan karena nanti ini juga muncul di UAS gitu kan. Semoga selesai sore ini. Nanti kalau nggak selesai juga, eh mungkin Sabtu besok saya buka lagi kelas tambahan online, nanti silakan gabung aja. Jadi kita akan bahas, saya teruskan bahas yang kemarin belum dibahas, yang di PPT terakhir kemarin ya, yang hampiran belum galat, kemudian penerapan turunan yang untuk menghitung luas apa kemarin, laju apa, laju berkaitan gerak rektilinear juga belum dibahas kemarin ya, belum selesai. Kemudian nanti sesi yang berikutnya yang kedua nanti bahas sketsa grafik. Ini saya bahas ulang sketsa grafik, cara bikin grafik yang dari contoh soal UTS kemarin, sama contoh bikin sketsa grafik yang di PPT, yang nanti juga akan muncul di UAS. Makanya biar nanti UAS kalian bisa ngerjain, saya kasih materinya. Nanti kalau saya nggak kasih, takutnya pas nanti UAS muncul, kalian, waduh, belum diajarin, dapat soalnya kan repot gitu ya. Oke. Oke ya, semoga selesai hari ini karena kalau enggak ya besok karena udah antar malam jam 6 juga ada bola hidup mati Indonesia lawan Myanmar ya. Oke, kemarin terakhir sampai ini di sini. Jadi karena ini online jadi agak pelan saya karena saya pakai pakai mouse doang nulisnya. Ini kemarin kita sudah bahas kemarin sampai sini ya. Oke, saya bahas pelan-pelan ya. Penerapan turunan pada ekonomi sederhana. PT ABC menjual X satuan barang tahun ini dengan harga PX untuk tiap satuan fungsi PX, price. Kemudian pendapatan total yang didapat dalam satu tahun tersebut adalah RX. RX, fungsi R, revenue. Sama dengan XPX. X itu jumlah barangnya, PX itu harganya gitu ya. Sementara itu, biaya untuk memproduksi dan memasarkan X satuan produk PT ABC mempunyai biaya total CX. C itu fungsi CX, cost, yang biasanya berupa biaya tetap listrik, pajak, bangunan, dan lain-lain, dan biaya tidak tetap biaya produksi bergantung pada banyaknya satuan. Total laba keuntungan TX diperoleh dari selisih antara pendapatan dan biaya-biaya. Dirumuskan dengan notasi formula TX total, total laba TX, fungsi TX sama dengan RX revenue dikurangi CX cost sama dengan XPX min CX. Umumnya sebuah perusahaan akan berusaha memaksimalkan total labanya. Ini sudah lengkap di slide-nya, kita baca aja pelan-pelannya. Untuk memproduksi dan memasarkan X satuan kursi kayu diperlukan biaya sebesar CX sama dengan 3 plus 1,1X. Sementara itu, un- sementara itu kursi kayu dijual dengan harga PX sama dengan 5 min 0,002X ribu rupiah per X satuan. Tentukan berapa jumlah kursi kayu yang perlu diproduksi dan dijual agar perusahaan mendapatkan keuntungan maksimal. Jawab, pendapatan total yang diperoleh yaitu RX sama dengan XPX, yaitu X kali 5 min 0,002X sama dengan 5X min 0,002X kuadrat. Kemudian
Biaya total yaitu CX sama dengan 3 plus 1,1X. Laba yang diperoleh TX sama dengan RX min CX sama dengan 5X min 0,002X kuadrat min 3 plus 1,1X sama dengan min 3 plus 3,9X min 0,002X kuadrat. Ini kita baca aja ya, agak cepat. Nanti silakan dibaca ulang biar paham. Untuk memaksimumkan laba, maka syarat perlunya adalah diturunkan, yaitu turunkan TX-nya terhadap X. Sorry, turunkan TX-nya terhadap X, yaitu DT per DX sama dengan nol. Turunannya sama dengan nol. Sehingga DT per DX sama dengan per D per DX kali min 3 plus 3,9X min 0,002X kuadrat sama dengan 3,9 min 0,004X sama dengan nol. Nanti kalau di nanti kalau dicari X-nya adalah 975. X-nya adalah X maksimalnya, optimalnya adalah 975 jumlah barangnya. Jadi perusahaan harus menjual 975 unit kursi kayu untuk Pak typhoon ya, untuk menghasilkan keuntungan maksimal sebesar T975 dimasukkan ke sini. Kalau X-nya 975 ntar masukkan ke sini. Hasilnya adalah dapat keuntungan itu adalah 1,898 miliar. Nah, ini penerapan turunan untuk menghitung ekonomi sederhana. Oke, itu nanti yang bisa dibaca ulang ya biar paham pelan-pelan. Kemudian diferensial dan hampiran. Nah, ini muncul di soal. Saya kasih bocorannya ya. Muncul di soal. Pahamkan betul-betul. Saya ulang lagi, ini muncul di soal. Oke, ingat definisi turunan F aksen X di titik X. F aksen X sama dengan yang ini yang materi sebelumnya ya. Ini cuma ini aja apa namanya review flashback. F aksen X materi sebelumnya kan ada limit delta X menuju 0 Fx plus delta X min Fx per delta X. Untuk nilai delta X yang kecil, delta X menuju 0 hingga 0, maka Fx plus delta X min Fx per delta X mendekati F aksen X. Sehingga Fx plus delta X min Fx itu eh, apa namanya? Itu tanda apa namanya? Mendekati ya. Hampir semirip delta X F aksen X. Kemudian Fx plus delta X min Fx dapat ditulis delta Y merupakan perubahan nilai fungsi saat perubahan X nilainya berubah sebesar delta X. Kemudian di definisi diferensial. Misal Y sama dengan Fx adalah fungsi yang terdiferensialkan. Delta X adalah kenaikan atau pertambahan variabel X. Dx disebut diferensial variabel bebas X. Delta Y adalah perubahan nilai fungsi Y saat X berubah sebesar delta X. Delta Y sama dengan F X plus delta X min Fx. dy disebut diferensial variabel tak bebas Y, yaitu dy sama dengan F aksen X dx. Contoh, ini nanti dikerjain aja. Ini ini materi sebelumnya ya, materi diferensial ya. Ini kita lewati aja, sudah pernah dibahas. Nah, kemudian
Hampiran. Hampiran. Nah, hampiran. Misal delta X merupakan pertambahan pada X, kemudian nilai fungsi Y akan bertambah sepadan dengan delta Y yang dapat dihampiri oleh dy, maka fx plus delta X itu tanda hampiran atau sepadan atau hampir semisal mirip. Fx plus dy sama dengan fx plus f aksen x delta x. Contoh, contoh tentukan hampiran nilai untuk akar dari 4,6 dan 8 akar 8,2. Ini kalau kita kerjakan pakai kalkulator, pakai Excel selesai ya. Cuma kan kita mau menerapkan penggunaan turunan hampiran untuk menyelesaikan mencari akar sebuah angka. 4 itu kan akarnya kan 2. Tapi kalau 4,6 berapa sih gitu kan? Kemudian 9 itu kan akarnya kan 3. Tapi kalau 8,2 itu berapa sih gitu? Nah, pakai hampiran ya, pakai hampiran. Kita ya akar 8,6 sama sorry, akar 4,6 sama 8,2. Kita ke OneNote coba. New section. Apa ini? Kelas tambahan. Kelas tambahan kalkulus 1. Oke. Jadi tentukan diferensial dari 4 akar dari 4,6 dan 8,2. Kita akan menentukan nilai hampiran. Kita akan menentukan insert draw. Nah ini. Lihat. Kita akan mencari menentukan nilai hampiran dari akar 4,6 dan akar dari 8,2. Kalau akar 4 kan jelas 2, akar 9 jelas 3. Nah, kalau yang kurang dari 9 dan yang lebih dari 4 itu berapa sih akarnya gitu. Nah, pakai pendekatan turunan. Perhatikan fungsi ya, perhatikan fungsi Y. Fungsi Y sama dengan f
X, fungsi fx, yaitu kan fx ya, sama dengan akar X. Nah, bila X berubah dari 4 ke 6, X-nya berubah dari X-nya itu dari 4 ke, sorry, dari 4 ke 4,6, maka Y sama dengan akar X berubah, maka Y sama dengan akar X berubah dari ini ak- Y akar X berubah dari akar 4, berarti akar 4 menuju ke akar 4 ke akar 4 plus delta Y plus, nah, plus delta Y. Yang mana nilai hampirannya, nilai hampirannya, nilai hampirannya, nilai. Nilai hampirannya akar 4, akar 4 plus DY. Akar 4 plus DY. Untuk X sama dengan 4, ya. Untuk X-nya adalah 4, kemudian delta X, agak jelek kalau nulis pakai mouse ya. Delta X sama dengan dx sama dengan 0,6, ya kan? 4 ke 4,6 kan deltanya kan 0,6 ya. Nah, kemudian dy sama dengan 1/2 akar X dx. D sama dengan 1/2 akar X dx. Ini ngerti ya? Dari mana ngerti ya? Ini ngerti ya? Ini dari akar X. Tadi kan Y adalah akar X kan? Y adalah akar X. Akar X itu kan adalah X pangkat setengah. Diturunkan jadinya kan setengah kali, ini kan tadi kan Y-nya kan akar X ya. Y-nya kan akar X. Ya kan? Akar X atau X pangkat setengah. Ini kan kalau diturunkan berarti Y aksen atau DY dx, DY dx sama dengan setengah kali X setengah min 1 sama dengan setengah X pangkat min setengah sama dengan setengah setengah. Ini kita turun X pangkat min setengah kan, sama diturunkan jadi kan add X pangkat
setengah gini kan. Jadi dia di awal di atas, pembilang jadi penyebut, berarti kan biar pangkatnya positif sehingga sama dengan 1/2 akar X gini ya. Ini kan DY DX. Kita pindah DX-nya ke kanan berarti DY sama dengan 1/2 akar X DX. Nah, itu ya asalnya ya. Oke. Kemudian berarti tadi berapa X-nya? Ini kita teruskan ya. X-nya adalah 4 berarti sama dengan 1/2 akar 4. Kalikan DX. DX adalah DX-nya ini. DX-nya ini. Ini DX-nya ya. Ini DX-nya nih. DX-nya adalah 0,6 berarti sini dikalikan 0,6. Coba hitung berapa ini? Hitung berapa ini? Albar, Jafir, Hisam, Keisa, hitung berapa itu hasilnya? 0,6 dibagi 2 dikali 2 kan berarti Betul. 0,6 dibagi 4, Ini 0,15 Pak. 0,15 berarti ini adalah 0,15. Apa jelek ya? Susah pakai mouse. Ctrl Z. Nah, ini nilai DY-nya. DY tadi adalah ini nilai DY ya. DY tadi adalah delta Y. DY delta Y ini ya. Ini delta Y. DY itu delta Y yang ini nih. Ini delta Y, DY delta Y. Jadi berapa akar 4,6? Berarti akar 4,6 adalah akar akar 4,6 adalah sepak semisal itu ya. eh, akar 4 tambah DY. Berarti sama dengan 2 tambah 0,15. Berarti 2,15. Coba cek. Bener nggak? Akar 4,6 pakai Excel ya. S akar itu adalah SQRT ya. SQRT SQRT 4,6. Betul ya, 2,15. 2,15. Nah, oh, 14 di sini. Iya, 15 ya, sama ya. Hasilnya sama, 2,15. Oke, ini hasilnya. Contoh yang berikutnya tadi, soal nomor 2 adalah berapa akar 8,2. Ini ya. Sama caranya, dengan cara yang sama, bila X berubah, X-nya berubah dari 9 ke
8,2. Tolong dipahami ya, ini muncul di soal ini. Bila X berubah dari 9 ke 8,2, maka Y sama dengan Y adalah akar akar X. Akar X berubah dari akar 9, dari akar 9 ke dari akar 9 ke akar 9 plus delta Y, plus delta Y. Yang nilai hampirannya, yang nilai hampirannya, nilai hampirannya itu adalah akar 9 plus DY. Untuk X-nya sama dengan 9, X-nya kan 9 ya. Kemudian delta X sama dengan DX sama dengan min 0,8. Karena kan 8,2 kan, berarti kan berkurang 0,8 ya, 8,2 ya. 9 dikurang 0,8, 8,2. Maka kita cari DY-nya, DY sama dengan, sama kayak tadi ya. 1, 2 akar X ya. Akar X DX sama dengan 1/2 akar 9. Kalikan berapa DX-nya? Min 0,8. Min 0,8. Berapa ini hitung? Berapa ini? 1/2 akar 9 kali min 0,8. Arya, berapa Arya? Seperenam Minus kali 0,13. berapa? Minus 0,13. Minus 0,13. Seperenam kali 0,8 ya. Min 0,8. 0,13. Ini, tiganya 2. Jadi akar 8,2 itu di hampirannya, hampiran itu hampir ya. Didekati dengan turunan akar 8,2 itu duh, jelek banget. Sepadan di dengan akar 9 plus DY sama dengan akar 9 berapa? 3. Berapa DY-nya? Ini DY-nya berapa nih? Minus 0,133 sama dengan 2,867 ya. 2,867. Kita cek ya. Berapa akar 8,2? 8,2. 2,867. Di Excel 2,864. Sedikit hampir ya. Sedikit hampir. Nah, jadi gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini ternyata kita masih banyak materinya ya. Izin bertanya, Pak. Tapi kan kalau yang di Excel itu kan 2,864. Nah, kalau misalkan kita nih
Misalkan seumpama pas UAS angkanya ini 2,867 sedangkan jawabannya 2,864. Itu gimana, Pak? Ya nanti kunci jawabannya pakai cara ini, cara turunan bukan cara Excel gitu. Kunci jawabannya ya. Jadi ngoreksinya ya sesuai ini, bukan pakai Excel. Jadi nanti misalkan soalnya Tapi 8,2 gitu, eh, dosennya cara cepat pakai kalkulator berapa ke 8,2? Hasilnya kan 2,864 tadi ya. 2,86, ya iya 864 betul. Ya enggak, yang dilihat ini langkah-langkahnya, yang dilihat langkah-langkahnya gitu. Itu langkah-langkahnya kemudian cara-caranya. Karena kan ini kan mencari akar dengan pendekatan turunan, hampiran. Begitu. oke, Pak. 42. Grafiknya gambar nggak ya? Sebentar. Akar 4 2, akar 4,6, 2,15. Coba gambar lah biar sedikit pengetahuan. Jadi kalau kita gambar grafiknya misalkan begini ya. Ini grafik. Nanti kalau kamu ini nol, grafik Y akar X itu kan begini. Oh, nggak bisa jadi. Salah, salah, salah. Ah, nanti kalau diterusin ya ke sini ya. Kalau diterusin gini, set ini grafik Y akar X ya. Harus harus hafal ya grafik umum ya. Y akar X gimana bentuknya, Y X kuadrat gimana, kemudian dan seterusnya ya. Nah, ini grafik Y akar X kan. Nah, ini. Kurvanya begini. Ini misalkan di sini 4, di sini 4, di sini 4,6 gitu ya. Di sini misalkan 9, salah sini aja yang agak jauh. Di sini 9, di sini 8,2 gitu ya. 8,2. Di sini kan kalau kita tarik garis kan berarti kan gini ya garisnya. Ini ini di sini kan 2. Kalau X-nya 4 berarti Y-nya 2 kan akar X. Akar 4 kan 2 ya. Akar 4 sama dengan 2. Nah, kalau akar 4,6 ini cet gak jelek salah. Nah, ini akar 4,6 sini ini ini gini, ini gini. Ini adalah delta X ya kan? Sini delta X nih. Adalah berapa tadi? 0,15 ya. Sorry, 0,6. Delta X-nya 0,6 kan 0,6. Nah, DY-nya ini DY. DY ini sama dengan 0,15. Nah, begitu juga yang ini. Ini ini 9 sini
Berarti di sini, nah ini 3, akar 9 kan 3 kan, akar 9 3. Di sini 8,2, nah 8,2 sini ya, 8,2 sini. Nah ini delta X-nya, delta X-nya kan yang ini nih, saya delta X-nya min 0,8 kan. Nah, D-nya yang ini D. D-nya yang ini, D-nya yang sini, seret ini kan. Sorry salah. D-nya yang ini, seret. D-nya tadi berapa? 0,13 ya. 0, min 0,13. 0,13. Nah, jadi ini gambar grafiknya. Jadi itu mencari akar dengan hampiran, dengan pendekatan turunan. Oke, zoomnya mau mati, kita geser ke zoom yang kedua ya. Kita geser ke zoom yang kedua. Silakan yang ingin gabung, kelas Oke Pak, tambahan. baik Pak. Ternyata masih banyak ini materinya kita. Memang harus pelan-pelan ini. Atau kita perlu ulang di tahun depan ya? Gimana nih? Ketemu lagi gitu? Jangan Pak. Jangan ya? Oke, baik kita lanjutkan. Kemudian penaksiran galat. Penaksiran galat error contoh suatu ruangan berbentuk kubus diukur memiliki panjang sisinya sebesar 4 meter dengan galat error pengukuran kurang lebih 0,001 meter. Hitung volume ruang tersebut dan berikan taksiran galat atau errornya. Galat itu artinya error ya. Sebentar, mana tadi ya contohnya ya. Oh, contohnya di buku sebentar. Ini. Oke. Tadi apa hampiran galat ya? Jadi penggunaan diferensial untuk menentukan hampiran galat. Masalah berikut sering kali muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin menghitung luas sebuah persegi bujur sangkar dengan cara mengukur panjang rusuknya. Pada saat mengukur panjang rusuknya, yang nilainya seharusnya X cm, terjadi galat atau error pengukuran sebesar delta X cm. Seperti pada gambar. Di gambar, ini hampiran galat ya. Hampiran, hampiran galat. Galat.
Gambarnya ini delta X. Tuh, nggak mau hilang ya. Ini misalkan persegi. Oh ini persegi. Ini ya, anggapannya persegi. Persegi ini X, ini X. Luasnya kan LX. Luas LX sama dengan X kuadrat kan? X kuadrat. Nah, ini ada galat penyimpangan. Kok error nih, bentar gimana? Oke, aduh, ini inch draw. Nah, nah, ada error penyimpangan delta X sebesar delta X gitu kan. Jadi di sini penyimpangan errornya, oh ini hilang lagi nih. Dari mana? Oh, nah, ini ada penyimpangannya kan delta X kuadrat. X, X kali X, sorry, delta X kali delta X ya. Sama dengan delta X kuadrat. Tinggalkan sini kan panjangnya menjadi X delta X, sorry, X delta X. Kemudian di sini X delta X. Nah, diferensial diferensial dari fungsi Lx sama dengan X kuadrat adalah DL adalah DL sama dengan 2X dx ya kan? DL dx adalah 2X dx. Ini ngerti ya? DL per dx sama dengan 2X. Berarti kan DL sama dengan 2X dx. Galat dari pengukuran luas bujur sangkar adalah galat
luas bujur sangkar, atau persegi adalah delta L sama dengan L kali X plus delta X min LX sama dengan X plus delta X kuadrat. Delta X kuadrat min X kuadrat. Kenapa X plus delta X? Ya karena kan ada pertambahan delta X kan. Sehingga nanti ini kalau dihitung 2X delta X 2X delta X plus delta X kuadrat sama dengan 2X dx 2X dx plus dx kuadrat sama dengan dl plus dx kuadrat. Nilai hampiran untuk galat pengukuran ini adalah diferensial dari L. Jadi nilai galat dari pengukuran ini adalah diferensial dari L, yaitu nilai galat delta L itu hampiran dl. Di sini nilai hampiran untuk galatnya adalah dl sama dengan 2x dx cm, 2x dx cm. Sebagai ilustrasi, jika X-nya adalah 10 cm dan dx sama dengan delta X sama dengan misalkan 0,05 cm. Maka nilai hampiran untuk galat luas persegi dengan konsep diferensial mencari pengukuran luas persegi dengan konsep galat hampiran untuk nilai galat dari pengukuran luas persegi dengan penggunaan turunan diferensial itu adalah dl sama dengan 2 tadi ya 2x dx. 2 x-nya adalah 10, dx-nya adalah 0,05 sama dengan 1 cm kuadrat. Karena senti kali senti kan kuadrat sentinya. Nah, bandingkan hasil ini, bandingkan bandingkan hasil ini dengan
dengan delta L sama dengan DL plus dx kuadrat. Dx kuadrat sama dengan 1 plus 0,05 kuadrat. Iya, ini dia. Sama dengan 1,0,25 ya. 0,025 sentimeter kuadrat. Hampir mirip ya. Ini kan nolnya juga 4 angka di belakang koma. Sehingga kalau dibuatkan mungkin 1. Hampir mirip. Oke, itu contoh. Contoh soal. Nanti saya share materinya, saya share rekamannya silakan. Ini contoh soal penggunaan diferensial untuk menentukan hampiran galat. Nah, kita kembali ke PowerPoint. Biar cepat selesai ini. Kemudian penggunaan turunan. Ini slide berapa ya? Nah, ini masih ada 5 slide ini. Nanti habis itu kita bahas soal sketsa. Penggunaan turunan pada perhitungan limit fungsi. Teorema aturan L'Hopital. Ini typo L'Hospital harusnya. Oh, L'Hopital. Oh, L'Hopital. Ya betul. Teorema L'Hopital. Nah, teorema L'Hopital saya baca pelan-pelan. Teorema aturan L'Hopital untuk bentuk 0,0. Misal limit x menuju c fx sama dengan limit x menuju c gx sama dengan 0 jika limit x menuju c f aksen x per g aksen x sama dengan L. Tak hingga atau tak hingga maka limit x menuju c fx per gx sama dengan limit x menuju c f aksen x per g aksen x. Kemudian teorema aturan L'Hopital untuk bentuk tak hingga per tak hingga, misal limit x menuju c fx sama dengan limit x menuju c gx sama dengan plus minus tak hingga jika limit x menuju c f aksen x per g aksen x sama dengan L tak hingga atau tak hingga maka limit x menuju c fx per gx sama dengan limit x menuju c f aksen x per g aksen x. Catatan, c dapat diganti atau mewakili c plus c min negatif tak hingga atau tak hingga. Ini kayaknya pernah dibahas di awal pertemuan ya. Ini contoh hitungannya nanti latihan. Contoh, oh ini, tar coba contoh soal mana ya? L'Hopital coba ya. L'Hopital. Ini L'Hopital. Contoh satu aja ya, yang gampang. Contoh satu, hitunglah limit dari X menuju 4, X min akar X min
2. X min 4. Bentuk limitnya adalah 0,0 ya. Jawab ya, jawab. Bentuk bentuk limitnya bentuk limitnya 0/0. Kenapa? Ini kan X-nya 4. Ini kan 4 min akar 4 kan. 4 min 2 min 2 kan 0 ya kan. 4 min 4 0. 0/0 kan. Berarti bentuknya mengikuti bentuk limit 0/0 yang tadi dibahas. Maka menggunakan teorema tadi menggunakan teorema yang tadi di sini ya. Ini. Nah, maka berarti limit limit X menuju 4 X min akar X min 2 X min 4 sama dengan limit X menuju 4 1 min 1 2 akar X per 1. Dari mana ini 1? Dari sini. Turunannya kan 1. Ini turunannya adalah ini. Ini ya turunannya. Ini 0. Ini 1. Ini 0. Itu. Sama dengan limit X menuju 4 1 min 1 2 akar X. 2 akar X. Karena kan ininya hilang kan. Satunya hilang ini. Ini kan hilang. Sama aja kan. Dihilangkan saja gitu kan. 1 min 1 per 2 akar X. Sehingga tinggal dimasukkan nilai X-nya. 1 min 1 per 2 akar 4. Berarti 1 min 1 2 kali 2. 1 min seperempat. Berarti 1 min seperempat sama dengan 3/4. Nah gitu. Oke, ini contoh satu soal. Nah, kita langsung balik sini lagi. Kita baca saja. Kemudian, apa ini? Saya baca aja ya. Penerapan turunan menghitung volume maksimum. Kotak segi 4 dibuat dari selembar papan, panjangnya 24 cm dan lebarnya 9 cm. Dengan memotong bujur sangkar identik pada keempat pojok dan melipat ke atas sisi-sisinya, akan diperoleh kotak segi 4 seperti pada gambar. Tentukan ukuran kotak yang membuat volumenya maksimum. Berapakah volume kotak tersebut? Jawab, misal X adalah sisi bujur sangkar yang harus dipotong dan V adalah volume kotak yang dihasilkan, maka V sama dengan 24 min 2X kali 9 min 2X kali X sama dengan 4X pangkat 3 min 66X kuadrat plus 216X. Jadi panjang, lebar kali tinggi. Ini ada ya, seperti di gambar ya. Jadi, ini gambarnya seperti ini.
Panjang 24, lebarnya 9, tingginya berapa tuh tingginya? X ya. Ini ada catatannya, batasan untuk X harus dipenuhi, X-nya lebih besar sama dengan 0, 9 min 2X sama dengan lebih besar sama dengan 0, 24 min 2X lebih besar sama dengan 0. Irisannya adalah 0, X lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 9/2. Jadi kita ingin memaksimumkan V, volume pada rentang 0 sampai 9/2, kondisi stasioner mensyaratkan dV per dx sama dengan 0. Jadi kan di materi sebelumnya itu kan stasioner itu ketika adalah F aksennya itu sama dengan 0 kan. Atau dV dx sama dengan 0. dV dx sama dengan ini diturunkan kan. Diturunkan dari sini. 12x kuadrat min 132x plus 216 sama dengan dikeluarkan ini sama dengan ini sama dengan 0. Maka X-nya adalah 2 atau X-nya 9. Tetapi kan X 9 itu tidak berada pada selang 0 sampai 9/2. 9/2 itu kan 4,5 ya. Maka kalau X-nya 0, volumenya 0. X-nya 0, volumenya 0. X-nya 9/2, volumenya juga 0. X-nya 2, volumenya 200. Jadi volume maksimum adalah 200 cm3 dicapai ketika X-nya pada X2 gitu ya. Ukuran kotak yaitu berarti panjangnya 24 min 2 kali 2, 20 cm. Lebarnya 9 min 2 kali 2, 5 cm. Kemudian tingginya 2. Nah ini contoh mencari berapa volume maksimum, berapa panjang lebar tingginya supaya maksimum volumenya gitu dengan pendekatan diferensial. Saya kira ini clear ya. Ini kalau misalkan soalnya keluar kan ini aja, paham, hafalan rumusnya aja, paham. Berikutnya terakhir ini ya untuk ini juga keluar. Laju berkaitan. Nah ini, oke. Masih ada 2 slide lagi ya, kita baca aja. Oke. Laju berkaitan, penerapan turunan untuk masalah laju berkaitan. Ini ada gambar kerucut, tabung seperti kerucut. Air dituangkan ke dalam tangki yang berbentuk kerucut dengan laju 0,5 inci kubik per detik. Tentukan tinggi air dalam HT, fungsi HT, setiap waktu serta tentukan laju tinggi permukaan air di dalam tangki, itu DH/dt. Ingat, fisika juga kan belajar kita, HT itu kan posisi gitu kan. Berarti apa? Laju itu kan kecepatan berarti turunan dari posisi dH/dt. dH per dt, sorry. dH per dt kan turunannya. Nanti kalau mencari kecepatan berarti ya ini dV per dt gitu kan. Ini kan H itu kan seperti posisi letak kan. Untuk mencari lajunya atau kecepatannya kan turunannya kan berarti kan dH per dt. Ini harus anu ya udah apal ya karena kan sering ketemu. Jawab. Volume tangki setiap waktu adalah V sama dengan sepertiga pi R kuadrat H. Ini rumus volume kerucut ya. Di mana VT, RT, dan HT fungsi dalam waktu. Laju diisinya air adalah 0,5 inci kubik per detik. Sehingga volume setiap detiknya adalah V sama dengan setengah T. Jari-jari R dan tinggi H memiliki hubungan yaitu R per H sama dengan seperempat. R sama dengan H per 4. Dari mana? Dari sini ya. Dari gambar ini. Dari gambar di sini. Dengan demikian, V sama dengan sepertiga pi R kuadrat kali H sama dengan sepertiga pi kalikan H per 4 kuadrat. H sama dengan pi per 8 H pangkat 3. Di sisi lain, volume setiap waktunya adalah V sama dengan setengah T. Maka setengah T sama dengan pi, oh sorry saya ulangi ya.
P sama dengan sepertiga pi R kuadrat kali H, rumus kerucut ya. Kemudian sama dengan sepertiga pi kali H per 4 kuadrat kalikan H. Sama dengan, ini volumenya nih. Pi per 8, pi per 48 H pangkat 3. Di sisi lain, volume setiap waktunya adalah V setengah T. V sama dengan setengah T. Maka setengah T sama dengan volumenya ini. Pi per 48 H pangkat 3. HT sama dengan akar pangkat 3, 24 per pi T. Sedangkan laju tinggi permukaan air dalam tangki adalah dHdt. Tadi ya, laju kecepatan turunan dari H. Atau posisi tadi kan. D ini ke sini diturunkan D per dt kali akar pangkat 3 24 per pt diturunkan sama dengan D per dt 24 per pt pangkat sepertiga sama dengan 8 pi 8 per pi kali 24 24 per pi 24 per pi t pangkat min 2 per 3 sama dengan 2 per akar pangkat 3 9 pi t kuadrat inci per detik. Oke, nanti ini. Kira-kira gini langkah-langkahnya. Saya kira ini sudah jelas ya. Apa penjelasannya di PowerPoint bisa dibaca pelan-pelan. Kemudian next lagi kita ya. Kita masih ada waktu 8 menit setengah untuk menyelesaikan PowerPoint ini. Tinggal satu slide. Oke, ini agak beda ya. Mirip betul, mirip tapi beda ya. Oke. Sebuah kerucut terbalik berjari-jari 10 cm dan tingginya 20 cm. Oh, ini contoh yang ada angkanya. Penuh berisi air. Jika air keluar dari puncak kerucut dengan laju 5 cc per detik, tentukan laju turunnya permukaan air di dalam kerucut pada saat tinggi air 5 cm dari bidang atasnya. Jawab. Ini gambarnya ya. Gambarnya jari-jari 10, tingginya 20 dan seterusnya. dV per dt sama dengan min 5 cc per detik. Tanda negatif menyatakan bahwa volume air dalam kerucut berkurang. Jawab jari-jari R dan tinggi H memiliki hubungan yaitu R per H sama dengan 10 per 2, R sama dengan H per 2. Dengan demikian, V sama dengan sepertiga pi R kuadrat H sama dengan sepertiga pi kali H per 2 kuadrat kalikan H sama dengan ini volumenya pi per 12 pangkat pi per 12 kali H pangkat 3. Turunan implisit memberikan dV per dt sama dengan pi per 12 kalikan 3H kuadrat kali dH per dt sama dengan pi H kuadrat dH per 4 dt. dH per dt sama dengan 4 per pi H kuadrat kali dV per dt. Sehingga laju turunnya permukaan air dalam kerucut ini laju turunnya permukaan air dalam kerucut pada saat tinggi air 5 cm dari bidang atasnya sama dengan H sama dengan 20 min 5 sama dengan 15 adalah dH per dt sama dengan 4 per pi H kuadrat kali dV per dt sama dengan 4 dari sini ya. Sama dengan 4 per pi kali 15 kuadrat kalikan min 5 sama dengan min 4 per 45 pi sama dengan kurang lebih itu mendekati min 0,03 cm per detik. Jadi berkurangnya tinggi air itu adalah 0,03 cm per detik. Tanda negatif menyatakan bahwa tinggi air dalam kerucut semakin lama semakin berkurang. Kerucut. Oke, saya baca cepat. Selesai slide ini. Sudah maghrib ya.
Kita break dulu maghrib, nanti join lagi jam berapa maghrib ya? Satu lagi yang mau saya sampaikan, maghrib. Saya di Jakarta, maka saya pakai Jakarta ya. Jakarta. Oke, mau maghrib kita break dulu ya. Nanti join lagi jam 18.15. Saya sampaikan yang terakhir yaitu sketsa. Sketsa grafik saya bahas nanti soal UTS sama contoh di sini. Contoh di PPT ini, contoh nih yang ini sketsa grafik sama soal UAS tahun lalu. Nah, biar kalian kebayang nanti seperti apa sih soal UAS tahun sekarang gitu ya. Oke, terima kasih kita sholat dulu. Gabung lagi jam 18.15-an. Oke, makasih Pak.